وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من أوضة المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah kita akan membahas pada pagi hari ini surat Al-An'am ayat 131 dan 132. Al-An'am ayat 131 dan 132. Yang membaca monggo. Kebetulan saya ada acara mungkin sehingga nanti sampai jam 6 saja kali ya. Al-An'am ayat 131 dan 132. Ya. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. صدق الله. Demikian itu mengutus para rasul karena Tuhan berasa berbicara waktu negeri karena kezaliman mereka, sedangkan penduduknya dalam keadaan berhutang. Masing-masing orang ada tingkatan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tuhanmu tidak berhak terhadap apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa setiap kaum, baik itu dari kaum jin maupun manusia, sudah diutus seorang rasul atau seorang pengingat, seorang dai, seorang mubaligh, atau seorang yang mengingatkan mereka, ya, atau kita. Hingga ada dalam Al-Quran sebutkan wa immin ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidaklah dari setiap umat itu kecuali ada orang yang mengingatkannya. Dimanapun, di pelosok manapun, apalagi sekarang sudah ada HP atau media sosial. Asalkan dia mau membuka, mempelajari, pasti ada di situ. Ya, pengingatnya. Kemudian yang kedua, kenapa manusia itu atau jin itu melakukan kekufuran, keburukan? Ini karena kebanyakan di antara mereka itu tertipu oleh kehidupan dunia yang menarik
gemerlap, menyenangkan ya bagi kita semuanya. Di dalam ayat yang ke-131 Allah menyebutkan bahwa dzalika, yang demikian itu artinya ini sudah jadi janji Allah, sudah jadi apa namanya ya, sudah jadi sunnah yang diciptakan oleh Allah ya, sudah jadi sistem dalam kehidupan ini. Alam yakun rabbuka, bahwa Tuhanmu itu atau Allah tidak akan pernah muhlikal qura, menjadi pembinasa atau penghancur suatu negeri atau suatu daerah, suatu bangsa, bidulmin, karena kedolimannya. Maksudnya kedoliman Allah ya. Artinya bahwa Allah itu tidak akan berbuat dolim kepada manusia atau jin dengan menghancurkan kaum atau menghancurkan mereka, wa ahluha, sedangkan kaumnya itu ghafiluna, dalam keadaan lengah. Ya itu ya. Maksud lengah di sini, mereka belum pernah mendapat peringatan. Jadi kalau Allah mau menghancurkan satu kaum atau mengadab suatu kaum, baik di dunia maupun di akhirat, itu pasti Allah memberikan dulu rasul atau utusan atau para pendai atau para pembawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Pasti diingatkan dulu mereka. Ya, sebagai contoh, baik itu kaum Ad, Samud, kaum Soleh, kemudian kaumnya Nabi Lut, dibinasakan itu sebelumnya diberikan peringatan dulu. Ya, kaum Lut ada Nabi Lut, ada Nabi Ibrahim. Ya, begitu juga kaumnya Nabi Soleh, ada Nabi Soleh. Ya, kaumnya Nabi Nuh, ada Nabi Nuh yang mengingatkan mereka. Ya, itu. Jadi seperti itu. Dalika, sudah seperti itu. Allah menciptakan sistemnya. Ya, tidak mungkin ada orang yang diadab karena mereka tidak tahu, mereka melakukan keburukan, mereka tidak tahu. Ini bisa juga diartikan bahwa kalau memang betul sama sekali orang itu atau kampung itu belum ada seorang pun yang membawa berita, baik itu basyir ataupun nadhir, pembawa berita baik ataupun pembawa berita buruk, itu pasti Allah tidak akan mengadabnya. Ya, tidak akan mengadabnya kalau betul-betul di negeri itu atau di daerah itu atau orang-orang di situ itu belum pernah mendengar penyeru kepada kebaikan. Ini dzalika alam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun.
Artinya kalau orang itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan atau diadab, mereka diadab itu karena memang mereka punya hak atau berhak untuk diadab. Ya, hak mereka diadab. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun hanya sebiji atom, mereka akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun hanya sebiji atom, mereka akan melihat atau mendapatkan adabnya. Itu. Begitu juga yang disebutkan di dalam surah dalam surah Yasin ya kan seperti itu. Mereka ditanya ketika mau dimasukkan ke dalam neraka, bukankah sudah ada Rasul yang mengingatkannya? Nah, kemudian ayat yang ke-132, walikullin darajatum mimma amilu, dan bagi setiap orang, baik itu manusia ataupun jin, akan memperoleh derajat seimbang dengan apa-apa yang dikerjakan oleh mereka. Baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Tidak mungkin Allah memberikan adab yang besar kepada orang yang dosanya kecil, atau memberikan adab yang kecil kepada orang yang berbuat dosa besar. Ini derajat mereka di surga, derajat kita di surga itu berbeda-beda. Derajat orang kafir di neraka itu berbeda-beda. Ya, antara satu dengan yang lainnya tergantung perbuatan kita. Begitu juga orang yang sholat itu juga berbeda-beda nanti mendapatkan pahala di surganya. Kalau sholatnya hanya sendirian di rumah, itu berbeda dengan orang yang sholat berjamaah di rumah. Sholatnya orang yang berjamaah di rumah berbeda dengan orang yang sholatnya di masjid berjamaah. Walaupun sama-sama sholat ya. Sholat yang di rumah sendirian 1 derajat. Kalau berjamaah di rumah dapat 27 derajat atau 25. Sholat berjamaah di masjid lebih besar lagi pahalanya, melebihi dari jamaah di rumah. Nah, itu. Jadi beda-beda nanti. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah sering bercerita tentang itu, tentang kondisi di surga dan neraka itu nanti, bahwa orang-orang yang nerakanya ada di derajat yang lebih rendah itu biasanya mereka
menyesal karena ingin apa? Ingin yang lebih tinggi lagi. Kenapa dulu saya ini tidak melakukan kebaikan seperti orang itu gitu kan. Begitu juga yang berada di dalam neraka. Kenapa saya melakukan keburukan aja? Kenapa saya kufur? Kenapa saya kafir ketika di dunia? Nah ini kata Rasulullah SAW bahwa surga pun ada 100 tingkatan. Masing-masing menempatinya sesuai dengan amal perbuatannya di dunia ini. Ya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Tuhanmu tidak akan lengah dari apa yang mereka kerjakan. Semua perbuatan mereka itu diketahui oleh Allah. Semua perbuatan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya diberikan balasan kepada kita, kepada mereka atas perbuatan itu ketika kita menghadap dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan ketuker atau tidak akan kecele karena orang itu memberikan alasan berbohong ini itu dan sebagainya. Ya, tidak akan. Karena ada saksi ya. Semua yang ada ini bisa jadi saksi. Ya, tangan, kaki, kepala dan sebagainya semuanya akan menjadi saksi. Ya, tidak akan ada yang bisa berbohong. Walaupun argumen sehebat apapun tidak akan bisa mempengaruhi itu bahwa Allah itu Allah tidak akan lengah dari apa yang mereka kerjakan. Sebesar apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan dari kebaikan itu pasti Allah tahu dan Allah mencatatnya dan Allah akan memberikan pahalanya sebesar itu. Ya, sesuai dengan kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jadi sistem ya. Dzalika ini sudah jadi sistem. Berbuat kebaikan maka akan dapat pahala, berbuat keburukan maka akan mendapat siksa sebesar apapun. Nah, sesuai dengan yang dilakukannya. Derajatnya sesuai dengan apa-apa yang dilakukannya. Ketika sedang mengadakan pengajian ini kayak kita nih taklim, ada orang yang bawa air, ngasih air, kemudian sahabat yang merasa lah apa sih air? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa memberikan air itu besar pahalanya ya, kepada orang yang lagi sedang taklim. Itu ya, itu baru air, apalagi ada yang lainnya ya, mungkin ada yang bawa uduk, ada yang bawa makanan dan sebagainya. Tapi jangan mengharap-harap itu ya ketika ngaji. Kita fokus kepada bahasan, kita fokus kepada keilmuan, kita fokus bahwa kita ini sedang mencari ilmu. Kenapa kita mencari ilmu? Karena memang diperintahkan. Wajib bagi setiap muslim untuk thalabul ilmi. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari dua ayat ini, ayat 131 dan 132. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada waktu beberapa menit ini, 15 menit lah. Ada yang mau membahas atau menambahkannya
atau menanggapinya atau mempertanyakannya. Enggak. Enggak. Ya. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri karena kezaliman mereka, sedangkan penduduknya dalam keadaan belum tahu. Ya. Saya mau tanya, misalkan ada suatu negeri atau daerah yang Allah timpakan musibah gitu, tapi sebetulnya di daerah tersebut nggak semuanya orangnya berbuat zalim gitu. Jadi apa mereka yang tidak berbuat zalim juga kan kena juga tuh akibatnya. Orang yang Kan di satu negeri itu kan misalkan memang terdapat kezaliman, ya. Tapi kan tidak semuanya tuh. Ada juga yang beriman. Ada juga Oh iya iya. Tapi kan yang mereka yang beriman juga kan masuk kena juga tuh musibah. Iya iya. Itu gimana? Aman. Di suatu daerah banyak orang yang berbuat dolim, tapi ada orang yang tidak berbuat dolim. Kalau yang tidak berbuat dolimnya itu cicing bae, meneng bae gitu. Ketika ada azab, ya ketika ada azab ini zaman dulu ya, kalau zaman sekarang nggak ada lagi. Ketika ada azab, maka dia juga terbawa dosanya ya, karena tidak mengingatkan apa-apa gitu. Padahal dia bisa dan mampu untuk mengingatkan, bisa dan mampu. Kalau cicingnya diemnya dia tidak bisa, ya beda lagi tuh. Nah, tapi kalau dia sudah mengingatkan yang lainnya yang berbuat dolim itu, ya, tapi masih tetap aja mereka berbuat seperti itu ketika azab turun. Nah, ini di sini di bawah disebutkan masing-masing akan mendapatkan derajatnya. Nah, maksudnya yang berbuat dolim dia akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Yang berbuat kebaikan dia akan mendapatkan pahalanya karena dia sudah berbuat kebaikan. Ketika ada atau musibah lah, musibah ya. Ketika musibah datang, yang satu sedang berbuat keburukan, yang satu sedang berbuat kebaikan, yang satu sedang berbuat zina, yang satu sedang membaca Al-Quran atau lagi sholat, maka kedua-duanya mati. Nah, walikullin darajatin mimma amilu, masing-masing itu sesuai dengan apa yang dilakukannya itu. Kalau sedang sholat meninggal karena ada musibah, banjir dan sebagainya, maka dia mendapatkan pahalanya karena dia sedang sholat. Yang satu sedang berbuat zina, maka kematiannya adalah kematian yang su'ul khotimah. Beda ya. Itu. Itu Pak. Bidulmin di sini itu yang dolimnya itu Allah, bukan manusia ya, Pak, dalam ayat ini. Jadi Allah itu tidak akan menyiksa orang karena aniaya Allah sendiri, karena kedoliman Allah. Artinya orang itu tidak berbuat burukan, tapi Allah memberikan adab, itu tidak mungkin seperti itu ya. Tidak mungkin. Ya mungkin kalau kita bandingkan sedikit dengan apa? Dengan kita di kantor, seorang pimpinan. Ya, seorang pimpinan itu kalau mau mecat orang karena kesalahannya pasti ya ada peringatan dulu kan.
diingatkan dulu, ada SP1, SP2 dan sebagainya, baru dia dikeluarkan, kan gitu ya. Nah, itu Allah sebelum mengusir atau sebelum mengadab orang itu sudah memberikan dulu peringatan melalui rasul-rasul, melalui para nabi, melalui para ulama, melalui para kiai, melalui para ustadz, melalui para pendai dan sebagainya. Ya. Bahkan banyak ya itunya, Al-Quran sudah diturunkan, para nabi udah diturunkan ya. Kita sudah tahu itu. Ya. Jadi kita tidak bisa mengelak. Jadi begitu Pak. Mungkin ada tambahannya. Mungkin konteksnya gini Pak Sudia. Misalkan Itu masih hidup itunya. Ini nyala nggak nih? Nyala ya? Ya. Mungkin konteksnya bahwa Allah turunkan azab itu boleh jadi bentuknya sama gitu ya, dalam bentuk bencana misalnya ya. Tapi dimaknainya beda gitu kan. Misalkan terhadap orang yang zalim menjadi musibah gitu kan. Atau menjadi betul-betul azab gitu kan. Iya. Tapi terhadap orang yang beriman walaupun bentuknya sama tapi sebagai cobaan begitu mungkin ya. Karena kan orang semakin tinggi keimanannya kan semakin besar gitu ya, cobaannya semakin besar. Nah, mungkin konteksnya mungkin ke situ kali ya. Bahwa bentuk musibahnya sih sama misalnya. Ya. Tapi memaknainya dari masing-masing pribadinya ya tergantung keimanan masing-masing gitu kan. Masing-masing. Kalau mereka yang tadi Pak Ustadz bilang sedang berbuat zalim atau berbuat zina, ya udah itulah azab bagi mereka gitu kan. Ditimpakan azab. Tapi untuk orang yang memang sedang beribadah pada Allah dan memang dia orang yang beriman, ya udah, ya Allah ini sebagai cobaan jadi untuk menguji keimanan dan kesabaran mereka. Ya. Betul. Ya, jadi apa sih namanya musibah atau apa namanya kalau ada banjir atau gempa bumi, likuifaksi dan sebagainya menimpa kepada suatu daerah, maka ini kalau melihat dari ayat yang ke-132 ini beda ya perlakuannya, beda definisinya mungkin ya. Nah, kalau di situ menimpa kepada orang yang mukmin ini kemudian mati ya, meninggal atau tidak meninggal juga mungkin ya, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bersabar atau tidak? Ya, ketika menghadapinya itu dengan sabar, maka ini akan menjadi pahala bagi dia gitu. Sebesar apa kesabarannya antara satu dengan yang lain berbeda-beda juga ya. Ada yang ketika ditimpa musibah itu teriak-teriak. Tapi ada juga yang ketika ditimpa musibah itu dia malah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir dan sebagainya. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Beda kan dengan orang yang masih ada. Ketika ada apa itu gempa ya, ketika gempa muncul masih ada. Kan beda dengan yang Allahu akbar, Allah subhanallah, subhanallah azim, astagfirullah, istighfar gitu. Itu kesabarannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau dia sampai mati pun itu husnul khotimahnya itu beda-beda ya. Nah ini di sini likullin darajat. Nah, begitu juga ketika menimpa kepada orang yang kafir. Musibah itu ya bukan ujian tapi itu adab. Itu adab bagi orang yang kafir. Ya kan? Karena kenikmatan di dunianya sudah stop, kemudian akan diadab nanti di akhirat. Itu adab bagi dia. Apalagi pas di akhirnya itu malah dia semakin
semakin berbuat yang tidak gitu, dengan menyalahkan Allah, menyalahkan apa gitu. Kemudian yang diteriakinnya setan, beda lagi dengan yang bujuk buset. Yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga berbeda-beda di tingkatannya, tingkatan adabnya. Ketika mau mati, dia dipanggilnya malah setan. Ketika dia mau mati, yang dipanggilnya hartanya. Ketika mau mati, yang dipanggilnya anak-anaknya. Bukan yang dipanggilnya Allah. Nah, ini berbeda-beda juga ini. Beda-beda derajatnya. Walikullin darajatun mimma amil. Oleh karena itu maka kita selalu berlatih untuk terus zikir kepada Allah. Fadhkurullaha katsiran. La'alakum turhamun, la'alakum tuflihun, la'alakum tadakkarun dan sebagainya. Ya. Itu latihan itu bisa jadi kebiasaan bagi kita sampai kita mau mati pun kita spontannya itu dengan zikir kepada Allah. Ketika ada musibah dan sebagainya, spontanitasnya yang muncul di dalam diri kita itu, dalam ucapan kita itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin beda dengan orang yang nyanyi terus ya, nyanyi aja. Kemudian ada musibah, nanti spontanitasnya nyanyi gitu. Ada juga orang yang latah. Latahnya itu menyebutkan barang punya orang. Nah, ketika dia mau mati, kaget, latah juga mengucapkan itu ya. Ada yang latah disebutin nama-nama binatang dan sebagainya. Jadi ini sesuai dengan masing-masing yang mereka lakukan, yang mereka katakan, yang mereka zikirkan, yang mereka ingat. Ini masing-masing sesuai dengan itu ya. Cukup? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Dan mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang tepat. Karena itu semuanya dari saya kesalahan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.